Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita sampai kesudahannya. Kita harus percaya itu, kita harus imani itu. Sehingga saat kita melakukan apapun, mengambil keputusan apapun, saat kita menimbang-nimbang semua perkara dalam hidup kita bisa menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, kiranya kita bisa menimbang-nimbang apakah itu berguna bagi kita atau tidak, membangun bagi kita dan orang-orang sekitar kita atau tidak. Amin ya. Seperti yang dikatakan Alkitab, kalaupun keinginan kita tidak berguna, tidak membangun, buat apa dilakukan? Amin ya. Kalau segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak membangun dan tidak berguna dan tidak membawa kita ke jalan Tuhan, buat apa? Amin ya. Karena kita tahu bahwa akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesuslah satu-satunya tujuan kita, tidak ada yang lain. Amin ya. Manusia di zaman sekarang tuh bisa melakukan apapun, bisa bertindak apapun. Amin ya. Karena mereka tidak sadar jalan hidup manusia itu berbeda-beda. Jalan hidup manusia itu sudah ditentukan sama Tuhan. Saat mereka mengingini hidupnya berada di jalan yang lain, yang dia kira menyenangkan, yang dia kira bisa membuat dia bahagia atau apapun, kalau Tuhan tidak menginginkan, Tuhan yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, buat apa kita memaksa? Karena kalau Tuhan sudah mengizinkan, ada saja caranya yang indah, yang akan membuat kita berjalan di jalan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Amin ya. Sekali lagi, kalau manusia memaksakan kehendaknya, itu akan membuat penderitaan bagi manusia lain. Itulah dosa. Amin ya. Itulah dosa. Manusia harus sadar bahwa saat kita atau sebagai manusia menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan ya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin ya. Kita juga harus berhikmat ya. Apa yang maksudnya berserah, apa yang maksudnya menyerah ya. Karena berserah di jalannya Tuhan itu tidak berserah hanya tidak melakukan apapun. Kita harus mengembangkan talenta kita harus banyak belajar, karena takut akan Tuhan itu awal dari ilmu pengetahuan ya. Kita harus mengembangkan semua talenta dalam hidup kita. Itu namanya berserah. Amin ya. Dan Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan dalam hidup kita. Tidak perlu memaksa, tidak perlu membuat suatu dosa yang dimana itu mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Amin ya. Karena apa? Keinginan manusia itu mau dipaksakan, sehingga membuat penderitaan bagi manusia lain. Itu tidak berguna, itu tidak membangun. Ada di Alkitab. Amin ya. Kita harus tahu bahwa saat Tuhan berkata sesuatu, Paulus pasti berserah kepada Tuhan. Tetapi Paulus berjalan memasuk ke Yerusalem, padahal dia tahu dia akan sengsara di situ. Paulus juga tahu ikut Tuhan itu akan mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. Kita tahu 12 murid Tuhan Yesus mendapatkan penyiksaan. Mereka hampir semuanya itu disiksa, dibunuh. Karena apa? Keinginan manusia lain. Janganlah kita melakukan hal yang sama yang dilakukan orang-orang 2000 tahun yang lalu untuk memaksakan kehendaknya, sehingga membuat mereka melakukan suatu dosa besar. Mereka membunuh, menyiksa orang-orang yang disayang Tuhan. Amin ya. Kita tidak bisa bayangkan apa yang akan mereka alami saat bertemu dengan Tuhan nanti ya. Kan makanya kita perlu mendekatkan diri sama Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu dan kita berurusan dengan orangnya Tuhan, orang-orang kesayangan Tuhan, Roh Kudus itu memperingatkan kita. Roh Kudus itu yang menyelamatkan kita saat kita mau berbuat dosa.
Roh Kudus yang akan melembutkan. Jangan, itu bukan hak kamu. Jangan, nanti kamu bikin dia tambah sengsara. Jangan, itu dosa. Itu Roh Kudus berbicara dalam hati kita untuk mencegah melakukan hal-hal yang lebih dosa lagi. Manusia yang memaksakan kehendaknya, itu karena Roh Kudus dalam hatinya tidak diizinkan oleh dia bekerja. Amin ya. Berserah dalam Kristen itu tetap mengembangkan talentanya. Dia berbuat maksimal, tetapi menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Amin ya. Saat Paulus dinubuatkan, Abraham dinubuatkan, Abraham sama Paulus tentu berserah, tetapi tetap berjalan menuju tempat yang dimaui Tuhan. Berserah di sini bukan diam, tidak melakukan apapun. Amin ya. Berserah di sini dalam Kristen itu mengikuti petunjuk Tuhan. Amin ya. Dan hasilnya itu diserahkan kepada Tuhan. Itu juga seharusnya yang kita adopsi. Kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita melakukan apa yang dimaui Tuhan. Kita mengembangkan talenta kita. Kita tidak melanggar hukum Taurat ya, tidak mengingini tidak mengingini milik orang lain, kita menghormati orang tua, kita tidak ada Allah lain di hadapan kita, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, hal-hal yang dalam kitab Taurat yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus tetap kita lakukan karena Tuhan Yesus menyempurnakan. Amin ya. Jadi apapun dalam hidup kita, kalau itu sia-sia, tidak membangun, jangan dilakukan. Karena apa? Itu akan menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Walaupun kita merasa sudah di jalan Tuhan, tapi sadar atau tidak sadar kita dijauhkan dari jalan Tuhan. Semakin hari kita akan semakin tidak damai sejahtera. Kita takut, orang itu nanti balas, orang itu ini. Padahal kalau orang takut Tuhan, tentu tidak melakukan hal-hal seperti itu. Amin ya. Tetapi nanti Tuhan melalui orang-orang di dunia ini pasti melakukan sesuatu untuk menyeimbangkan bumi ini, melakukan keadilan. Itu sudah hukum Tuhan ya, tabur tuai, itu semua ada. Makanya sebagai manusia kita lakukan apa yang membangun, yang berguna. Seperti yang dikatakan Alkitab, selain itu jangan lakukan. Itu akan merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga kita, merugikan Tuhan. Karena apa? Seharusnya mulut kita itu dipakai untuk berfirman, bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi mulut kita, tangan kita, diri kita izinkan untuk dipakai oleh roh-roh di udara, untuk menghambat apa yang dinubuatkan Tuhan, untuk memenuhi keinginan roh-roh dari dunia lain. Ya, jangan izinkan kita dipakai oleh iblis. Jangan izinkan diri kita dipakai oleh setan. Amin ya. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kita mengembangkan talenta kita. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Amin ya. Maka Tuhan yang akan melipat gandakan talenta kita. Tuhan akan memberikan kita kesempatan-kesempatan yang baik. Amin ya. Lakukan saja yang menjadi bagian kita. Saat Tuhan Yesus di Yerusalem, tentu di belahan dunia lain, kalau tahu itu Tuhan pasti mau ya. Tetapi orang-orang Yahudi mendapat kesempatan istimewa untuk bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa 2000 tahun yang lalu. Walaupun kesempatan itu disia-siakan oleh banyak orang. Hanya beberapa rasul ya, 500-an yang ditemui Tuhan. Dan beberapa orang lainnya ya. Tetapi karena 500-an orang ini yang ditemui Tuhan dan beberapa orang lainnya, bumi diselamatkan. Tuhan berbicara, masih sampai sekarang masih berbicara. Dan kita lanjutkan saja yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bersaksi, berfirman. Kita tanamkan firman dan kesaksian kita di hati semua orang. Sisanya biar Tuhan yang bekerja. Amin ya. Tuhan tumbuhkan iman-iman di banyak hati orang. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, sekali lagi kalau tidak berguna, tidak membangun, jangan lakukan. Amin ya. Apapun ya,
Yang kita lakukan sekali lagi, mari kita selaraskan pada kehendak Tuhan, pada keinginan Tuhan saja. Amin ya. Hidup manusia berapa sih? 100 tahun, 200 tahun. Amin ya. Kalau kita melakukan apa yang terbaik yang kita bisa untuk Tuhan, itu cukup. Amin ya. Karena saat kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk mengkoreksi apa yang kita lakukan. Jadi selama kita masih hidup, satu hari ini kita masih hidup, itu kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Amin ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tetapi Tuhan Yesus kita sempurna. Biarlah Tuhan Yesus yang mengisi ketidaksempurnaan kita itu. Amin ya. Dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tempatkan diri kita di lingkungan orang-orang yang benar-benar juga mencintai Tuhan, agar sama-sama bertumbuh, dapat menjadi saluran berkat bagi manusia lain sampai kesudahannya. Amin ya. Amin. Dan kiranya kita bisa saling menguatkan, saling membangun, saling mendukung ya, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang sakit berkata ku sembuh, yang susah berkata ku senang, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21. Judul perikopnya doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Doa Paulus pada jemaat Efesus. Paulus ingin agar jemaat Efesus mengerti betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya kasih Kristus kepada umat manusia. Paulus itu seperti mau memberikan pengertian yang didapat Paulus ya kepada jemaat Efesus. Apa yang dirasakan Paulus itu, Paulus mau jemaat Efesus itu merasakannya. Karena apa? Karena Paulus terlebih dahulu mengerti rasanya kasih Tuhan itu, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya.
Dan Paulus mau jemaat Efesus merasakan yang dirasakan Paulus. Tuhan Yesus ini loh rasanya, kasih Tuhan Yesus itu ini. Panjang, tinggi, lebar, dalam. Paulus mau jemaat Efesus juga merasakan apa yang Paulus rasakan. Di sini juga dikatakan Paulus, bagi dialah. Jadi Paulus itu mengatakan Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang terjadi dalam diri Paulus, kuasanya bekerja di dalam kita, kuasanya bekerja di dalam Paulus. Paulus itu mau jemaat itu mengerti itu, bahwa Tuhan itu bisa melakukan apa yang lebih dari apa yang mereka pikirkan, jauh daripada yang mereka doakan. Paulus seperti mau memberikan hatinya agar jemaat itu bisa merasakan ini loh, kasih Tuhan itu yang Paulus rasakan itu seperti ini. Dan Paulus menceritakan kepada jemaat Efesus. Paulus bersaksi, Paulus juga berdoa agar mereka itu bisa merasakan apa yang dirasakan Paulus. Amin ya. Makanya Paulus itu mengajar agar apa yang dialami Paulus, yang dirasakan Paulus, yaitu kasih Tuhan Yesus dalam diri Paulus, itu bisa dirasakan oleh jemaat Efesus. Tuhan itu kasihnya itu begitu dalam, panjang, lebar, tinggi. Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan itu bisa melakukan lebih dari apa yang mereka doakan, lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Amin ya. Asalkan tentunya mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Paulus seperti mau memberikan hatinya sehingga para jemaat itu tahu apa yang dirasakan oleh Paulus. Doa Paulus, kita akan renungkan ya dari perikop ini ayat demi ayat. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Paulus bersujud kepada Bapa. Dikatakan di ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa seperti itu, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya. Coba bayangkan, menurut kekayaan kemuliaannya. Tuhan itu pemilik semesta ini. Dan Paulus berdoa seperti itu, berdoa menurut kekayaan kemuliaannya, tidak terbatas. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa seperti itu, menurut kemuliaannya, agar jemaat Efesus menerima penguatan, menerima peneguhan oleh rohnya Bapa sendiri di dalam batinmu, di dalam batin masing-masing jemaat Efesus. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Lagi-lagi oleh iman. Iman itu kan sesuatu yang percaya kepada Tuhan di mana itu tidak kelihatan. Orang-orang dunia seringnya mengikis iman orang Kristen, sehingga orang Kristen diharapkan saling menguatkan. Amin ya. Sehingga doa ini ditujukan agar iman jemaat Efesus kuat. Kristus diam di dalam hatimu. Jadi jemaat Efesus itu didoakan Paulus agar mempunyai iman. Mereka beriman Kristus diam di dalam hati mereka. Dan mereka berakar, kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin ya. Berakar di dalam kasih, mereka bisa saling mengasihi, sehingga mereka saling dikuatkan.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini juga yang didoakan Paulus, seperti yang kita bahas di atas tadi ya. Paulus mau jemaat Efesus dan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin ya. Sering kita nyanyikan ya, sering kita dengar ayat ini, betapa dalamnya kasih Tuhan, panjangnya, lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Katakan di ayat 9, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan Paulus berdoa agar jemaat Efesus dan kita iman ini juga doa bagi kita, agar kita semuanya dapat mengenal kasih itu, walaupun kasih itu melewati semua pengetahuan. Amin ya. Hal-hal yang tidak nampak tetapi bisa berbicara Tuhan. Amin ya. Bisa bernubuat. Salah satunya di zaman sekarang ini kepada saya, dan masih banyak ya lainnya tentunya, melalui 3 pendeta besar. Satu pendeta almarhum pendeta Yesaya Paraji dari gereja Tiberias Indonesia, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, pendeta Yosef dari India. Hal-hal yang luar biasa ini, yang melampaui ilmu pengetahuan ini, Tuhan izinkan terjadi di era kita. Hal yang luar biasa. Dan Paulus mau kita mengenal kasih itu. Kasih yang melampaui ilmu pengetahuan itu, Tuhan izinkan terjadi di zaman kita. Tuhan bernubuat. Salah satunya itu, masih banyak lagi hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di hidup manusia, dan kita berdoa itu juga dirasakan manusia lain, agar semua orang bisa merasakan itu, betapa kasih Tuhan itu begitu panjang, lebar, tinggi, dalam. Dimana Tuhan itu juga mampu melakukan hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Manusia bisa mendapatkan apa yang lebih dari mereka pikirkan, yang mereka doakan. Amin ya. Dan Paulus mau jemaat mempunyai iman itu, mengenal kasih itu yang melampaui ilmu pengetahuan. Amin ya. Hal yang luar biasa ini Tuhan izinkan manusia itu dikuatkan imannya, masih berbicara di zaman kita ini. Itu kan hal yang luar biasa. Apalagi yang mau diragukan dari kasih itu untuk menolong manusia itu? Tuhan itu jauh-jauh hari itu sudah memperingatkan. Waktunya sudah terbuang, ini kehendak Tuhan, tujuan pribadi dari Tuhan. Tetapi seringkali manusia itu memang melawan, karena memang tidak semua orang-orang itu dipenuhi dengan kasih Tuhan itu ya. Tidak, kebanyakan manusia kan memang seperti itu ya. Mereka melawan apa yang dinubuatkan Tuhan. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi sekali lagi kita ini mengingatkan ya anak-anak kita nantinya, agar kita percaya apa yang Tuhan mau saja. Agar apa? Agar banyak orang yang diselamatkan, karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin ya. Amin. Apa yang salah yang dilakukan manusia itu seharusnya tidak diulangi lagi. Amin ya. Jangan sok pintar, kalau manusia zaman sekarang bilang seperti itu ya, jangan sok pintar. Kalau Tuhan bilang waktunya terbuang, ya percaya saja. Jangan mencobai Tuhan. Amin ya. Karena kita tahu Tuhan itu adil, dan kita tahu satu jiwa itu berharga. Apalagi kita tahu ini tujuan pribadi dari Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tapi sekali lagi di sini kita saling mengingatkan ya, agar manusia tidak melakukan kesalahan yang sama, agar semakin banyak orang bisa diselamatkan. Dan lebih-lebih ini seperti doa Paulus, agar setiap orang itu bisa mengerti isi hati Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan itu sendiri.
bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi mereka itu begitu panjang, lebar, tinggi, dalam. Dan mereka punya iman bahwa Tuhan itu bisa mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang mereka pikirkan, lebih dari apa yang mereka doakan. Itu doa Paulus, dan itu seharusnya doa kita juga ya, agar dunia itu lebih baik, agar dunia itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang benar-benar beriman yang benar di dalam Tuhan ya. Amin ya. Dan melakukannya dengan cara yang benar juga, agar apa, tidak timbul dosa. Dosa itu pasti memberikan penderitaan kepada manusia yang lainnya, karena ada orang-orang yang tidak beriman yang memaksakan kehendaknya. Amin ya. Dan itu seharusnya tidak kita ulangi lagi. Sekali lagi, itu saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi ya. Amin. Katakan juga di ayat 19 ya, yang kita bahas tadi. Dan ia dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu doa Paulus bagi kita semuanya. Doa Paulus bagi jemaat Efesus dan kita imani, itu doa bagi kita juga, bahwa Allah itu akan memenuhi kita dengan kepenuhannya, seluruh kepenuhan Allah, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita imani itu, kita dipenuhi kepenuhan Allah. Amin ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Seperti yang kita bahas tadi, Tuhan itu di doa Paulus ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Iman itu membuat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Apakah kita punya iman itu? Kalau kita punya iman itu, Tuhan itu bekerja, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin ya. Dan kita harus punya iman bahwa ini juga ada dalam diri kita, kuasa Allah itu ada dalam diri kita. Kasih itu kita kenal, kasih itu diam dalam diri kita. Amin ya. Kita punya iman bahwa Kristus itu diam dalam hati kita. Amin ya. Sehingga dikatakan lagi ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan itu hanya bagi Allah, bagi Bapa, bagi Tuhan. Baik yang ada dalam jemaat ataupun di dalam Kristus Yesus. Sampai turun-temurun. Amin ya. Sampai selama-lamanya. Puji Tuhannya, kiranya doa Paulus ini yang benar-benar mengajarkan iman kepada jemaat Efesus itu juga terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengerti itu. Kita harus beriman bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita. Kita harus beriman bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata. Bahwa kasih Tuhan itu benar-benar dalam, benar-benar tinggi, benar-benar luas, benar-benar lebar. Dan Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin ya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, janganlah kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita bisa dipakai Tuhan. Cepat-cepat bertobat seperti Daud. Daud melakukan dosa yang fatal. Daud menginginkan Batseba, bahkan sampai Uria dibunuh, walaupun dengan tidak pakai tangannya sendiri ya. Uria dikirim di paling depan dalam suatu peperangan. Itu dosa. Tetapi yang membedakan Daud itu bertobat, minta maaf ke Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Walaupun ada resiko, setiap dosa itu ada resiko. Tuhan itu kan adil.
Dan itu hal yang harus ditanggung oleh Daud, tapi Daud tetap dipakai Tuhan. Luar biasa. Masih dipakai Tuhan sampai kesudahannya. Yang terpenting dalam hidup manusia itu tuh kalau melakukan sesuatu yang salah bertobat. Amin ya. Dan biarlah kita tahu, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Seperti yang di dalam doa Paulus, bahwa Tuhanlah yang menerima kemuliaan di dalam jemaat ataupun di dalam Kristus Yesus. Amin ya. Sampai selama-lamanya, dari turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami, kebaikan-Mu Tuhan. Segala pertolongan-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa Yesus, untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan Tuhan, berikan mujizat-Mu. Apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang berbeda daripada-Mu, yang benar-benar mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami, yang berkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami saat ini membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang rindu untuk memiliki buah hati Tuhan, memiliki momongan, beri kami anak cucu yang berbeda daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Biarlah anak-anak kami ini memuliakan nama-Mu Tuhan, mencintai orang-orang sekitarnya, keluarganya seperti dia mencintai Kau Tuhan sampai kesudahannya. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, solusi-solusi daripada-Mu, jawaban doa yang daripada-Mu, hal-hal yang baik daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, biarlah mujizat-Mu, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, perkenanan-Mu, penyertaan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.